Tangir, dalam bahasa Arab Tanjah, adalah sebuah kota pelabuhan strategis yang terletak di ujung barat Laut Maroko di tepi Selat Gibraltar. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kedatangan umat Islam pada abad ke-8 Masehi. Karena posisinya yang strategis, Tangir sering menjadi titik persilangan peradaban, perdagangan, dan konflik antara berbagai kekuatan regional dan global. Tangir diyakini pertama kali didirikan oleh para pedagang Fenisia yang datang dari kawasan Lebanon modern. Mereka mendirikan kota ini sebagai pos perdagangan dan pusat pertukaran komoditas seperti garam, logam, dan rempah-rempah. Setelah jatuhnya Fenisia, Tangir berada di bawah kendali Kartago. Kota ini menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan Kartago di sepanjang pesisir Afrika Utara. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan kapal-kapal yang datang dari Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Setelah jatuhnya Kartago dalam Perang Punisia, Tangir yang dikenal sebagai Tingis menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Kaisar Claudius secara resmi menjadikan Tangir sebagai ibu kota provinsi Mauretania Tingitana. Kota ini berkembang pesat di bawah kekuasaan Romawi dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan bangunan umum. Kota ini menjadi pusat budaya Romawi dengan penduduk yang beragam, termasuk suku Berber lokal, orang Romawi, dan komunitas Yahudi. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, Tangir jatuh ke tangan bangsa Vandal, suku Jermanik yang bermigrasi dari Eropa. Kaisar Bizantium Justinian pertama mengirim pasukan untuk merebut kembali Afrika Utara, termasuk Tangir, dari Vandal. Kota ini menjadi bagian dari provinsi Bizantium di Afrika Utara. Di bawah Bizantium, Tangir mengalami stagnasi ekonomi dan berkurangnya peran strategis akibat konflik internal di Kekaisaran Bizantium. Sebelum kedatangan Islam, Tangir berada di bawah kekuasaan penguasa lokal Berber yang merupakan suku asli Afrika Utara. Sebagian besar penduduk Berber di Tangir mempraktikkan kepercayaan animisme dan agama lokal, meskipun beberapa juga memeluk Kristen dan Yahudi. Tangir tetap memiliki hubungan perdagangan dan budaya dengan kota-kota di Hispania, Spanyol kuno, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Pada awal abad ke-8, pasukan Muslim di bawah komando Musa bin Nusyair, gubernur Ifriqiya, Tunisia modern, mulai melakukan ekspansi ke Afrika Utara. Sebelum pengepungan Tangir pada tahun 708 Masehi, sebagian besar wilayah Maroko sudah berada di bawah kendali Muslim. Kota ini menjadi target penting karena lokasinya yang strategis dan potensinya sebagai pintu gerbang ke semenanjung Iberia. Musa bin Nusyair memanfaatkan hubungan diplomatik dengan beberapa kepala suku Berber untuk memperlancar penaklukan Tangir. Salah satu pemimpin penting yang bergabung dengan Muslim adalah Tharik bin Ziyad, seorang jenderal Berber yang kelak memainkan peran penting dalam penaklukan Andalusia. Sebelum pengepungan umat Islam pada tahun 708 Masehi, Tangir sudah melalui berbagai fase sejarah, dari pengaruh Fenisia, kejayaan Kartago dan Romawi, invasi Vandal, hingga kekuasaan Bizantium dan dominasi suku Berber. Kota ini tidak hanya memiliki nilai strategis sebagai pelabuhan utama di Afrika Utara, tetapi juga sebagai pusat pertemuan berbagai budaya dan agama. Pengepungan Tangir pada tahun 708 Masehi menandai awal era baru bagi kota ini di bawah kekuasaan Muslim. Tangir menjadi titik awal yang membuka jalan bagi Tharik bin Ziyad dan pasukan Muslim untuk menyeberangi Selat Gibraltar dan memulai penaklukan Andalusia pada tahun 711 Masehi. Sejarah Tangir dengan segala kompleksitas dan keunikannya tetap menjadi simbol persimpangan antara Afrika dan Eropa, Timur dan Barat. Pengepungan Tangir pada tahun 708 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam ekspansi Islam di Afrika Utara. Tangir, sebuah kota pelabuhan strategis di pesisir utara Maroko,
menjadi kunci bagi pasukan Muslim untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah Maghrib dan sebagai gerbang menuju semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 630 Masehi, ekspansi Islam berlanjut di bawah kepemimpinan Khalifah Rashidin dan kemudian oleh dinasti Umayyah. Afrika Utara menjadi fokus ekspansi untuk menaklukkan suku-suku Berber dan mengamankan jalur perdagangan Mediterania. Musa bin Nusyair, gubernur Ifriqiya, Tunisia modern, memimpin kampanye besar untuk menaklukkan Afrika Utara dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Tangier memiliki lokasi strategis di Selat Gibraltar yang memisahkan Afrika dan Eropa. Kota ini dikuasai oleh Raja Julianus, seorang pemimpin lokal Bizantium atau Kristen yang bersekutu dengan suku-suku Berber di sekitarnya. Penguasaan Tangier berarti kontrol atas jalur perdagangan dan persiapan untuk ekspansi ke Iberia. Pada tahun 708 Masehi, Musa bin Nusyair memimpin pasukan Muslim yang terdiri dari orang Arab dan suku Berber yang telah memeluk Islam. Pasukan ini bergerak menuju Tangier dengan tujuan untuk menguasai kota tersebut dan memperluas pengaruh Islam di wilayah pesisir utara Afrika. Musa bin Nusyair menggunakan kombinasi strategi militer dan diplomasi untuk menaklukkan Tangier. Kota ini memiliki benteng yang kuat dan dijaga dengan baik oleh pasukan Raja Julian. Namun, pasukan Muslim berhasil mengepung kota selama beberapa bulan, memotong suplai makanan dan logistik ke dalam kota. Setelah pengepungan yang panjang, Raja Julian akhirnya menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut akan sia-sia. Tangier akhirnya menyerah kepada Musa bin Nusyair melalui perjanjian damai. Raja Julian kemudian memilih untuk berpihak pada umat Islam dan membantu mereka dalam kampanye militer di semenanjung Iberia. Tangier menjadi bagian dari wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Afrika Utara. Administrasi kota disusun ulang dengan perhatian khusus pada keadilan sosial dan integrasi antara penduduk Berber dan Arab. Raja Julian yang sebelumnya merupakan penguasa Kristen Tangier beralih menjadi sekutu Musa bin Nusyair. Raja Julian berperan penting dalam membantu pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi. Penaklukan Tangier membuka jalan bagi kampanye militer di Andalusia, Spanyol modern. Pada tahun 711 Masehi, Jenderal Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar dan memenangkan pertempuran Guadalete yang menjadi awal penaklukan Andalusia. Tangier tidak hanya menjadi simbol kemenangan militer, tetapi juga titik awal penyebaran Islam di Eropa Barat. Kota Tangier berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya Islam yang penting di Afrika Utara. Pengaruh Islam menyebar dengan cepat di antara penduduk Berber setempat. Penaklukan Tangier membuka jalan bagi era keemasan Andalusia di bawah kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih dari 7 abad. Pengepungan Tangier pada tahun 708 Masehi oleh pasukan Musa bin Nusyair menandai titik balik penting dalam sejarah Afrika Utara dan Eropa. Dengan penaklukan kota strategis ini, umat Islam tidak hanya berhasil memperkuat posisi mereka di Afrika Utara, tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan Andalusia yang akan membawa kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di dunia Islam dan Eropa. Kisah pengepungan Tangier adalah bukti dari pentingnya strategi militer, diplomasi yang cerdas, dan visi kepemimpinan yang kuat dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah yang luas dan beragam. Setelah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Afrika Utara, pasukan Muslim di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah mulai bergerak menuju barat laut untuk menguasai Tangier. Penaklukan Tangier dipandang sebagai langkah penting untuk mempersiapkan ekspedisi menyeberangi Selat Gibraltar menuju Eropa. Ekspedisi militer ke Tangier dipimpin oleh 2 jenderal besar, Musa bin Nusyair, gubernur Ifriqiya, Afrika Utara, yang diangkat oleh Khalifah Al-Walid pertama.
ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, adil, dan ahli dalam strategi militer. Tariq bin Ziyad, salah satu komandan utama di bawah Musa bin Nusyair. Ia memiliki pengalaman tempur yang luas dan dikenal dengan keberanian serta kepemimpinan yang karismatik. Musa bin Nusyair terlebih dahulu mengamankan wilayah pesisir Afrika Utara sebelum menyerahkan komando sebagian pasukan kepada Tariq bin Ziyad untuk menyerang Tanggir. Pasukan Muslim terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Arab, Berber, dan Muwalladun, Muslim non-Arab yang telah memeluk Islam. Musa bin Nusyair tidak hanya menaklukkan wilayah dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan pendekatan diplomasi dan penyebaran ajaran Islam yang damai. Musa bin Nusyair menggunakan kombinasi antara kekuatan militer dan diplomasi untuk mendapatkan kendali atas Tanggir. Penduduk Tanggir sebagian besar dipimpin oleh penguasa lokal beragama Kristen dan Berber yang sudah mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan ekonomi. Tanggir dikepung dari darat dan laut untuk memutus jalur pasokan makanan dan bantuan dari wilayah sekitarnya. Musa bin Nusyair memberikan tawaran damai kepada penguasa Tanggir dengan jaminan perlindungan bagi penduduk dan kebebasan beragama jika mereka tunduk pada pemerintahan Islam. Sebagian besar suku Berber di sekitar Tanggir telah memeluk Islam dan membantu pasukan Muslim dalam pengepungan. Penduduk Tanggir yang lelah akibat konflik berkepanjangan akhirnya memilih untuk menyerah dengan syarat yang diajukan oleh Musa bin Nusyair. Setelah pengepungan yang berlangsung selama beberapa bulan, Tanggir akhirnya menyerah kepada pasukan Muslim. Musa bin Nusyair menghormati perjanjian dengan penduduk kota. Mereka diperbolehkan mempertahankan hak-hak mereka dan bebas menjalankan agama mereka. Benteng dan pelabuhan Tanggir direbut sepenuhnya dan dijadikan pusat administratif dan militer untuk persiapan ekspedisi ke semenanjung Iberia. Tanggir menjadi bagian dari provinsi Ifriqiya di bawah pemerintahan Musa bin Nusyair. Kota ini diubah menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan Afrika Utara Barat dan sebagai titik strategis untuk menyeberang ke Andalusia, Spanyol. Setelah keberhasilan di Tanggir, Musa bin Nusyair menunjuk Tariq bin Ziyad untuk memimpin ekspedisi melintasi Selat Gibraltar ke wilayah Andalusia pada tahun 711 Masehi. Tanggir menjadi basis logistik penting bagi pasukan Muslim yang akan melancarkan serangan ke kerajaan Visigoth di semenanjung Iberia. Penaklukan Tanggir membuka jalan bagi penaklukan besar di Spanyol dan memulai era keemasan Al-Andalus di bawah kekuasaan Muslim. Kota Tanggir menjadi simbol penting keberhasilan strategi militer dan diplomasi Islam. Pemimpin seperti Musa bin Nusyair dan Tariq bin Ziyad diingat sebagai tokoh besar dalam sejarah Islam karena kontribusi mereka dalam menyebarkan Islam di Afrika Utara dan Eropa. Pengepungan Tanggir tahun 708 Masehi di bawah kepemimpinan Musa bin Nusyair dan Tariq bin Ziyad adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam. Dengan strategi militer yang brilian, pendekatan diplomatis yang cerdas, serta dukungan dari penduduk lokal, kota Tanggir berhasil dikuasai dengan relatif damai. Keberhasilan ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan Andalusia, yang menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah Islam. Pengepungan Tanggir pada tahun 708 Masehi oleh pasukan Islam adalah bagian dari serangkaian upaya penaklukan wilayah Afrika Utara oleh Khalifah Umayyah. Peristiwa ini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah penyebaran Islam ke wilayah Maghreb yang berujung pada perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-8, pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad telah berhasil menaklukkan sebagian besar Spanyol, Iberia, melalui penaklukan Spanyol. Namun, penaklukan ini tidak berhenti di Iberia. Pasukan Islam kemudian melanjutkan ekspansinya ke Afrika Utara, termasuk ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Maroko. Tangier, yang terletak di pantai utara Afrika, memiliki posisi strategis, menjadi pelabuhan penting yang menghubungkan Mediterania dengan Samudra Atlantik.
Kota ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Berber yang relatif lemah pada saat itu dan seringkali menghadapi ancaman dari pasukan luar. Pada 708 Masehi, pasukan Islam melakukan pengepungan terhadap Tangier. Penaklukan ini merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mengamankan wilayah Maghreb dan melanjutkan penyebaran Islam ke seluruh wilayah tersebut. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair berada di bawah otoritas Khalifah Umayyah yang pada masa itu memiliki tujuan ekspansi besar-besaran. Setelah beberapa pertempuran dengan pasukan lokal, Tangier akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam. Namun, proses penaklukan tidak mudah karena Tangier dilindungi oleh benteng yang kokoh dan menghadapi perlawanan sengit dari pasukan lokal yang dipimpin oleh rakyat Berber dan para pemimpin daerah. Pengepungan ini memakan waktu yang cukup lama, namun akhirnya pada tahun 708 Masehi, kota tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Penaklukan Tangier membawa dampak besar bagi wilayah sekitar karena kota ini menjadi pintu gerbang bagi ekspansi lebih lanjut ke seluruh wilayah Maghreb dan sekitarnya. Setelah penaklukan Tangier, kondisi kota dan wilayah sekitarnya mengalami perubahan besar, baik dari sisi sosial, budaya, maupun keagamaan. Setelah penaklukan, pasukan Islam memulai proses Islamisasi wilayah tersebut yang berlangsung dalam beberapa tahap. Para penduduk asli Berber, yang sebagian besar adalah penganut agama tradisional, mulai menerima ajaran Islam dan banyak yang memeluk agama tersebut. Wilayah Maghreb secara keseluruhan mulai diintegrasikan ke dalam kekhalifahan Umayyah, dan proses ini terus berlanjut di bawah pemerintahan Abbasiyah dan dinasti-dinasti Islam berikutnya. Setelah penaklukan Tangier, kota ini menjadi bagian dari pemerintahan Islam yang lebih besar di bawah Khalifah Umayyah. Sebagai kota pelabuhan penting, Tangier berkembang pesat dalam perdagangan dan sebagai pusat pertukaran budaya antara timur dan barat. Pemerintah Islam membangun masjid-masjid dan memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis syariah Islam. Kota ini juga menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang sains, astronomi, dan filsafat yang berkembang pada masa itu. Dengan masuknya Islam, kota ini juga mengalami transformasi budaya. Berbagai unsur budaya Arab Islam mulai diterima oleh masyarakat lokal, termasuk bahasa Arab, sistem administrasi Islam, dan gaya hidup yang lebih terorganisir menurut prinsip-prinsip Islam. Selain itu, masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme atau agama-agama lokal lainnya mulai mengadopsi ajaran Islam yang memperkenalkan nilai-nilai monoteisme dan sistem sosial yang berbasis pada egalitarianisme. Sebagai kota pelabuhan strategis, Tangier menjadi pusat ekonomi yang berkembang pesat setelah penaklukan. Perdagangan antara dunia Islam dan Eropa semakin intens, dan Tangier menjadi jalur perdagangan yang penting bagi komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang mewah. Infrastruktur kota diperbaiki dengan pembangunan masjid, madrasah, dan pasar. Selain itu, kota ini juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis dan komunitas yang membawa keanekaragaman budaya dan agama. Meskipun penaklukan Tangier dianggap sebagai kemenangan bagi pasukan Islam, tidak berarti bahwa situasi pasca penaklukan berjalan mulus. Setelah penaklukan, masih ada beberapa pemberontakan dan perlawanan dari kelompok Berber dan Kristen yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Beberapa kelompok yang menentang pemerintahan Islam berusaha untuk merebut kembali kekuasaan mereka, namun pasukan Islam berhasil mempertahankan kendali mereka atas kota ini. Meskipun begitu, selama beberapa dekade berikutnya, wilayah Afrika Utara secara keseluruhan tetap mengalami ketegangan antara pasukan Islam dan kelompok-kelompok lokal yang berusaha mempertahankan kebebasan mereka. Salah satu tantangan terbesar pasca penaklukan adalah integrasi antara komunitas Arab dan Berber. Meskipun banyak orang Berber yang menerima Islam, ada ketegangan sosial dan politik antara kedua kelompok ini, yang kadang-kadang berkembang menjadi konflik terbuka. Pengepungan dan penaklukan Tangier oleh pasukan Islam pada tahun 708 Masehi
menjadi titik awal penyebaran Islam yang meluas ke seluruh Afrika Utara, yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap struktur politik, sosial, dan budaya wilayah tersebut. Kota ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di kawasan yang lebih luas. Meskipun ada tantangan dalam proses integrasi, terutama dengan komunitas Berber lokal, penaklukan Tangier membuka jalan bagi penyebaran budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam yang berkelanjutan di wilayah Maghreb dan Sefarad, Spanyol. Tangier yang terletak di pesisir utara Maroko memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama setelah pengepungan yang terjadi pada tahun 708 Masehi oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Pengepungan ini menandai awal dari masuknya Islam ke wilayah Maghreb, Afrika Utara, dan pembukaan jalan bagi perluasan kekuasaan Islam ke wilayah tersebut. Di bawah kekuasaan para penguasa Islam, kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Tangier setelah pengepungan 708 mencerminkan pendekatan politik, agama, sosial, dan militer yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip Islam. Pengepungan Tangier pada tahun 708 Masehi merupakan bagian dari ekspansi besar yang dilakukan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi yang merupakan komandan dari pasukan Umayyah. Pasukan Muslim berhasil merebut Tangier dari kekuasaan Bizantium setelah perlawanan sengit yang mengarah pada penguasaan wilayah tersebut oleh umat Islam. Setelah penaklukan ini, Tangier menjadi bagian dari wilayah Maghreb dan memegang peran penting dalam ekspansi selanjutnya menuju Al-Andalus, Spanyol, serta perluasan pengaruh Islam ke barat. Setelah penaklukan, penguasa Islam di Tangier berusaha menegakkan syariat Islam di wilayah tersebut. Syariat menjadi dasar hukum bagi masyarakat dan memastikan bahwa kehidupan sosial dan politik diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Para penguasa Islam berusaha mengintegrasikan wilayah Tangier ke dalam kekuasaan Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Mereka membentuk pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keadilan, dan memastikan keberlanjutan dakwah Islam di wilayah ini. Sebagai wilayah yang sebelumnya dihuni oleh orang-orang Kristen dan Yahudi, penguasa Islam di Tangier, sesuai dengan prinsip toleransi agama dalam Islam, mengizinkan penduduk non-Muslim untuk terus menjalankan agama mereka. Mereka diberikan status dhimmi, yang berarti mereka dilindungi oleh negara Islam, tetapi harus membayar jazyah, pajak perlindungan, sebagai gantinya. Penduduk non-Muslim di Tangier diberikan kebebasan beribadah dan mengelola urusan keagamaan mereka, tetapi mereka juga diharuskan untuk menghormati aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Masjid dibangun sebagai pusat ibadah dan sosial, yang juga menjadi tempat untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Selain itu, penguasa Islam di Tangier membangun berbagai infrastruktur seperti pasar dan pembangunan kota yang sesuai dengan pola urban Islam. Sebagai pusat perdagangan, Tangier juga menjadi tempat penting bagi dakwah Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama dan cendekiawan Islam mengajarkan fiqh, hukum Islam, tafsir, penafsiran Al-Quran, serta ilmu pengetahuan lainnya. Untuk menjaga kestabilan dan pertahanan wilayah yang baru dikuasai, penguasa Islam di Tangier mengorganisir militer untuk menghadapi ancaman dari luar, termasuk kemungkinan serangan dari Kekaisaran Bizantium yang masih ada pengaruhnya di pesisir Afrika Utara. Dengan letaknya yang strategis di pesisir, Tangier menjadi salah satu pangkalan utama untuk serangan lebih lanjut ke wilayah Al-Andalus di Spanyol, serta untuk memperkuat kontrol Islam di kawasan Maghreb. Untuk memperkuat kekuasaan Islam, penguasa Islam di Tangier melakukan distribusi tanah kepada tentara dan pemimpin lokal sebagai bagian dari sistem bagi hasil Iqta yang dikenal pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi, serta memastikan kepatuhan terhadap pemerintahan Islam. Perdagangan juga berkembang pesat di Tangier karena lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan utama. Para penguasa Islam memfasilitasi perdagangan antara dunia Islam dan Eropa, serta membuka hubungan dengan Afrika Sub-Sahara.
Setelah penaklukan Tangier dan wilayah sekitarnya, Islam mulai tersebar lebih luas di seluruh wilayah Maghreb. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh para penguasa Islam di Tangier mencerminkan usaha mereka untuk memperkuat penyebaran agama Islam, memperkenalkan adat dan budaya Islam, serta memastikan integrasi wilayah tersebut ke dalam dunia Islam. Para penguasa Islam mendorong dakwah Islam ke berbagai wilayah sekitar Tangier, termasuk wilayah Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Sebagai pusat penting dalam Maghreb, Tangier berfungsi sebagai titik awal untuk penyebaran Islam lebih jauh ke barat. Penguasa Islam di Tangier juga berusaha untuk mengubah struktur sosial masyarakat. Secara bertahap, budaya Arab dan Islam mulai menggantikan pengaruh Romawi dan Bizantium, meskipun unsur-unsur lokal tetap ada. Bahasa Arab mulai digunakan sebagai bahasa administrasi, dan budaya Islam menjadi dominan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan para penguasa Islam di Tangier pasca pengepungan 708 Masehi menunjukkan usaha untuk mendirikan pemerintahan Islam yang kuat dan inklusif. Mereka menegakkan syariat Islam, menerapkan prinsip toleransi agama, memperkenalkan infrastruktur Islam, dan mengorganisir kekuatan militer untuk memastikan stabilitas wilayah. Selain itu, kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial turut memperkuat posisi Tangier sebagai pusat penting dalam sejarah peradaban Islam. Kota ini tidak hanya menjadi batu loncatan untuk ekspansi Islam lebih lanjut, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Islam di wilayah Maghreb.